Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Rosa untuk pembinaan hari ini. Jadi untuk pagi hari ini Ibu Rosa akan memberikan pembinaan kepada kalian semua mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah anak-anak, ada beberapa hal yang akan Ibu Rosa sampaikan pada hari ini. Ibu Rosa udah catat semuanya. Dan ternyata banyak sekali yang mau Ibu Rosa sampaikan. Semoga anak-anak tidak bosan melihat dan mendengarkan apa yang akan Ibu Rosa sampaikan. Nah anak-anak, sekali lagi Ibu Rosa ucapkan salam sehat untuk kalian semua. Dan Ibu Rosa harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah untuk di masa pandemi corona ini kita kan masih mengalami masa-masa ini ya. Anggap aja ini sebagai masa sulit kita yang harus kita hadapi bersama-sama. Jadi Ibu Rosa ingatkan ke anak-anak semuanya untuk tetap melaksanakan protokol corona ya. Karena dari berita-berita yang ada, ternyata untuk penularan COVID-19 itu semakin hari semakin ada gitu loh. Nah ini kalau misalkan kita bayangkan setiap hari meningkat, berarti akan banyak kesulitan yang akan kita hadapi ya. Jadi anak-anak, walaupun kalian sebagai pelajar, kalian juga harus ikut berperan serta di dalam menanggulangi atau memberantas atau mengurangi penyebaran COVID-19. Bagaimana caranya? Tetap melaksanakan protokol kesehatan atau biasanya mereka sebut sebagai protokol corona. Ada beberapa hal. Yang pertama, memakai masker jika bepergian. Kemudian yang berikutnya lagi, mencuci tangan kalian setelah beraktivitas ya. Jadi kalau misalkan baru dari keluar, cuci kaki, cuci tangan pakai sabun, cuci yang bersih ya. Kan ada tata cara cuci tangannya itu. Nah, itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi, hindari kerumunan kalau bepergian. Jadi hindari kerumunan. Jangan nongki-nongki dulu ya. Kalian mau bilang nongkrong cantik, tidak usah ya. Jadi kalau misalkan diajak temannya untuk nongkrong, aduh situasinya lagi tidak memungkinkan. Kalaupun kalian keluar, hendaknya keluar bersama dengan orang tua ya.
Jadi betul-betul ada yang mengawasi dan betul-betul itu adalah situasi di mana memang kalian harus keluar. Kalaupun ingin membeli makanan di luar, ingin mengicipi makanan yang ada di luar, ya udah beli aja, kemudian dibawa pulang, dimakan di rumah, ya. Nah, ada banyak cara untuk itu semua. Kemudian yang berikutnya lagi, tetap mandi yang rajin, ya. Kalau kalian di rumah biasanya kan kalau liburan gitu kan sukanya gini, nggak usah mandi sehari sekali gitu ya. Nah, tetap harus dilihat aktivitasnya dulu di rumah. Kalau kalian berkeringat ya tetap harus mandi ya. Nah, jadi pesan Ibu Rosa tetap laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian hindari kerumunan ya. Kalau misalkan tidak terlalu penting ya tidak usah keluar rumah dulu. Oke? Jika keluar rumah hendaknya bersama dengan orang tua. Lalu yang berikutnya yang akan Ibu Rosa sampaikan, ingatkan ke kalian adalah berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Oke, baik anak-anak, Ibu Rosa mau berikan beberapa gambaran kepada kalian berkaitan dengan tugas-tugas, dan Ibu Rosa juga yakin bahwa sebenarnya guru-guru kalian memberikan tugas ke kalian juga sesuai dengan porsinya. Maksud Ibu Rosa sesuai dengan porsinya adalah tetap mempertimbangkan kondisi kalian ketika ada di rumah, ya. Nah, kalian belajar di rumah itu kan para guru juga menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa raga gurunya itu benar-benar memahami kalau kalian benar-benar belajar sendiri di rumah. Nah, kenapa situasinya bisa seperti ini? Ya karena kita sekarang menghadapi yang namanya pandemi corona. Kita menghindari atau kita mengurangi untuk berkumpul bersama-sama dengan banyak orang. Nah, salah satu area berkumpul bersama-sama dengan banyak orang itu adalah area sekolah. Maka diputuskan untuk anak-anak itu belajarnya dari rumah, ya kan? Nah, jadi ini kita sadari bersama bahwa sebenarnya situasi ini situasi yang kita hadapi bersama-sama. Nah, kesulitan juga ada di kalian, kesulitan juga dihadapi oleh para guru. Jangan dipikir kalau gurunya itu santai-santai atau gurunya itu tidak stres memikirkan nih anak-anak gimana, enggak. Kalau Ibu Rosa disuruh memilih, lebih baik kita bertemu di sekolah. Di dalam kelas kita belajar bersama, ya. Tetapi karena situasinya seperti ini, Ibu Rosa nggak bisa memilih. Mau tidak mau, anak-anak belajar di rumah, kemudian guru-guru mengajarnya secara online. Mengajar secara online itu juga tidak enak anak-anak, ya. Karena Ibu Rosa benar-benar nggak bisa megang kalian. Ibu Rosa tidak bisa melihat kalian mengerti atau tidak. Ibu Rosa juga tidak bisa melihat kalian betul-betul memperhatikan guru menjelaskan atau tidak, ya. Dan itu menjadi satu hal atau sesuatu yang sangat membuat gurunya tuh merasa sangat sulit, ya. Dan Ibu Rosa yakin kalian juga menghadapi situasi yang sama yang dihadapi oleh para guru. Nah, walaupun demikian, ya, karena kita sama-sama menghadapi situasi yang sama, maka Ibu Rosa minta ke anak-anak untuk tetap tertib di dalam membuat tugas, ya. Di masa pandemi ini, guru-guru itu tidak menutup komunikasi terhadap anak-anaknya. Artinya apa? Guru-guru membuka seluas-luasnya komunikasi terhadap anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak merasa kesulitan di dalam belajar, kalian WA saja gurunya. Pasti dibalas. Soal dibalasnya kapan, nggak mungkin juga lewat hari baru dibalas oleh gurunya kalau tidak ada sesuatu, ya. Nah, pasti dibalas oleh gurunya. Karena memang gurunya juga menyadari bahwa pembelajaran online ini harus punya kerelaan hati, ya, di dalam bentuk pelayanan kami sebagai guru kepada kalian, ya. Jadi tugas-tugas mohon dikerjakan. Kemarin beberapa wali kelas kalian sudah mengecek di Google Classroom, ada beberapa anak yang tugasnya tuh missing. Ibu Rosa nggak ngerti artinya missing apa, ya. Tapi yang jelas kalau missing itu tugasnya nggak ada di situ, ya kan? Missing, ya kan? Nah, missing. Nah, semuanya tulisan warnanya merah lagi,
ya kan? Kelihatan sekali, udah tulisannya missing, warnanya merah. Kemudian yang lebih menyedihkan adalah ternyata yang kosong-kosong itu adalah anaknya sama semua. Ya, misalkan di pelajaran Ibu Rosa, si A, si B yang tidak mengumpulkan tugas, ternyata dicek lagi di pelajaran bahasa Inggris, A dan B. Dicek lagi di pelajaran matematika, A dan B. Dicek lagi di pelajaran yang lainnya, A dan B. Anak-anak itu saja, ya. Dan ini memang benar, Ibu Rosa kalau misalkan kalian benar-benar tidak bisa, karena Ibu Rosa sudah pengalaman ketika kita corona pertama kali, 3 bulan pertama kita belajar online, itu Ibu Rosa ngejar kalian dengan WA, itu berasa Ibu Rosa yang membutuhkan kalian, ya. Nah, baik kalau misalkan kalian Ibu Rosa WA kalian, kemudian kalian balas, ini cuma di-read aja. Ya. Dibalas pun tidak. Dan itu benar-benar membuat Ibu Rosa patah hati. Ya. Ketika WA Ibu Rosa nggak dibalas, ya ampun rasanya sakitnya tuh di sini loh, Nak. Nih, di sini nih. Sakit banget. Ya. Sama seperti kalian, kalau misalkan punya seorang teman yang spesial, kemudian tidak membalas WA kalian, mesti kalian kan sakitnya di sini gitu loh. Ya kan? Nah, sama. Jadi Ibu Rosa udah bertekad untuk pembelajaran online yang sekarang. Kalau kalian di WA tidak bisa, maka Ibu Rosa harus punya semangat untuk nyari kalian di rumah kalian masing-masing. Ya. Jadi itu tuh semangat Ibu Rosa. Tapi harapan Ibu Rosa ya semuanya mengerjakan tugas, ya kan? Karena kalau misalkan sampai gurunya mencari kalian, itu kan sesuatu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. Harusnya kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oh, ini tugas saya, ya, saya kerjakan. Nah, itu. Lalu yang berikutnya lagi, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak, Ibu guru dan suster kepada kalian semua, itu bukan tugas-tugas yang jam ini diberikan, jam itu juga dikumpulkan. Walaupun Ibu Rosa juga yakin ada beberapa guru yang sistemnya seperti itu, tapi Ibu Rosa juga percaya bahwa itu hanya untuk mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan latihan. Karena kalau gurunya tidak membuat seperti itu, maka tidak bisa dilihat anak-anak ini mengerti atau tidak. Misalkan berkaitan dengan mata pelajaran matematika, berkaitan dengan pelajaran IPA, berkaitan dengan pelajaran bahasa, ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, juga bahasa Mandarin. Tetapi dari semua mapel ini yang tadi Ibu Rosa sebutkan, itu juga tidak selamanya dari misalkan 5 tugas yang diberikan oleh guru kalian. 5-nya itu adalah hari ini diberikan, jam ini diberikan, jam itu juga dikumpulkan. Ibu Rosa juga nggak yakin seperti itu. Ya, jadi Ibu Rosa minta kepada anak-anak semua untuk bisa benar-benar menyelesaikan semua tugasnya tepat pada waktunya. Apalagi untuk tugas-tugas yang ada durasinya atau durasinya itu berhari-hari. Ya, seperti tugas Ibu Rosa juga durasinya berhari-hari. Dan Ibu Rosa marah betul kalau misalkan udah tugas yang durasinya berhari-hari, ternyata anak-anak tidak mengumpulkan. Ya, itu menyebalkan, itu bahasa gaulnya ya. Sebel. Ya kan? Nah, itu kan kalau gaya gaulnya kan kayak gitu ya, Nak ya. Tapi mari kita saling mengerti satu dengan yang lainnya. Para guru memahami kalian, mencoba mengerti kondisi kalian. Kalian juga harus bisa memahami bahwa kita saat ini berada dalam situasi yang sama. Jadi kita belajarnya pun belajar bersama-sama secara online. Ya, baik. Untuk yang berikutnya itu untuk tugas-tugas ya. Jadi nanti Ibu Rosa minta untuk Bapak Ibu guru dan juga suster yang mengampu mata pelajaran, Ibu Rosa minta segera untuk mengecek tugas-tugasnya ya. Lalu nanti untuk anak-anaknya yang tidak mengumpulkan, Ibu Rosa minta juga untuk ke para guru dan juga suster untuk segera menghubungi anak-anaknya. Nanti kalau sampai 3 kali tidak bisa, 3 kali tidak mengumpulkan, maka untuk guru mapel boleh memberitahukan kepada wali kelasnya. Nah, wali kelasnya pasti tahu bagaimana cara mengejar anak-anak itu.
ya. Nanti kalau wali kelasnya udah tidak mempan lagi, berarti dipanggillah orang tua kalian, ya. Makanya senjata Ibu Rosa cuma satu, yang terakhir itu adalah menghubungi orang tua kalian. Kalau menghubungi orang tua kalian tidak bisa, mari kita datangi kalian rame-rame, ya. Jadi nanti para guru semuanya pergi ke rumah kalian. Oh, ternyata si A dengan si B ini baru mau mengerjakan tugas kalau didatangi oleh gurunya. Baiklah, nanti kami datangi, ya. Yang berikutnya berkaitan dengan lomba BKSN, ya. Ada 2 lomba yang sudah Ibu Rosa edarkan ke wali kelas kalian, kemudian wali kelas kalian sudah berikan ke kalian. Ibu Rosa ingatkan bahwa deadline lombanya itu adalah besok, ya. Dikirimkan ke link Google Drive yang sudah dikirimkan lewat wali kelas kalian. Lalu di sini Ibu Rosa akan menegaskan untuk satu lomba yang berkaitan dengan lomba membuat video berkaitan dengan bercerita, ya, storytelling, ya, bahasa Inggrisnya. Jadi bercerita kitab suci, ya, sesuai dengan tema yang diberikan pada kelas kalian. Nah, untuk lomba itu kalau tidak salah Ibu Rosa beri durasinya minimal 12 menit, maksimal 15 menit, ya. Nah, kalau anak-anak merasa keberatan dengan itu, jadi Ibu Rosa ubah, ya, maksimal 12 menit, minimalnya 10 menit, ya. Jadi Ibu Rosa ubah itu, coba kalian usahakan semuanya. Ibu Rosa rasa untuk durasi 10 menit bercerita, ya, berkaitan dengan bercerita karena ada properti, memakai kostum, Ibu Rosa rasa itu cukup, ya. Dan itu juga tidak terlalu lama. Jadi minimalnya 10 menit, kemudian maksimalnya 12 menit, ya. Kalau misalkan video kalian sudah jadi, kalian masukkan, kalian kirimkan, oke, nanti Ibu Rosa lihat secara keseluruhannya, ya. Jadi nanti Ibu Rosa lihat untuk durasinya, untuk rata-ratanya semuanya. Kemudian untuk juri yang Ibu Rosa tetapkan ada 2 orang. Yang pertama jurinya itu, pokoknya 2 orang ini Ibu Rosa panggilkan juri dari negeri yang antah berantah, karena kita sekarang pandemi corona, jadi Ibu Rosa kan nggak bisa nih pergi ke Singapura untuk memanggil juri oleh kalian. Jadi Ibu Rosa panggilkan dari negeri antah berantah 2 orang juri kalian, di mana keputusan juri ini tidak bisa diganggu gugat, ya. Ingat, ya anak-anak, keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu gugat. Jadi juri kalian ada 2, yang pertama adalah Pak Win, yang kedua adalah Bu Heni, ya. 2 juri ini, oke, 2 juri untuk kalian, ya. Ini adalah 2 juri hebat, top Marco top Jos, ya. Nah, jadi Ibu Rosa tegaskan lagi, untuk lomba BKSN keputusan juri sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian Ibu Rosa akan menginformasikan untuk kalian secara sekilas. Bulan depan itu adalah bulan Oktober, kemudian 4 Oktober itu kita memperingati Pesta Pelindung sekolah kita, Bapak Fransiskus Assisi. Jadi ada beberapa lomba, cuma lomba untuk yang kali ini Ibu Rosa buatnya itu untuk TK, SD, dan SMP, ya. Nah, lombanya sudah Ibu Rosa buat, nih. Nah, ini nanti Ibu Rosa revisi semuanya, Ibu Rosa perbaiki dulu draftnya, kemudian nanti Ibu Rosa berikan ke kepala sekolah masing-masing unit, lalu nanti diinformasikan kepada kalian semua lombanya apa saja, ya. Untuk TK ada 1 lomba, untuk SD ada 1 lomba, untuk SMP ada 2 lomba. Nah, 2 lomba ini mudah-mudah semua, tidak sulit, ya. Jadi tetap semangat untuk kalian untuk tetap berkreasi dari rumah. Walaupun kita dari rumah, tapi Ibu Rosa mau anak-anak Ibu Rosa semuanya penuh dengan kreativitas, ya. Tidak boleh loyo. Nanti kalau kita loyo akan susah untuk menghadapi pandemi corona ini. Kita tetap semangat dengan harapan COVID-19 ini segera selesai, kemudian kita bisa beraktivitas bersama di sekolah. Kalaupun kita sekarang masih menghadapi yang namanya COVID-19, tetap berkreasi, tetap berkreativitas dari rumah masing-masing, ya. Dan Ibu Rosa ingatkan untuk semua lomba yang dibuat itu memakai bahan dan kelengkapan yang ada di rumah. Tidak usah membeli, ya. Adanya kain taplak, dipakai aja kain taplak. Tapi pesan Ibu Rosa jangan dipotong-potong, ya. Nanti si emak ngamuk-ngamuk. Kalau si emak ngamuk-ngamuk bahaya, ya.
rumah gitu. Bisa-bisa nanti kalian nggak dikasih makan sama emak kalian ya. Ibu Rosa juga yang kena nanti ya. Jadi pakai semua kelengkapan atau semua bahan yang ada di rumah. Taplak meja emak juga boleh. Tinggal kalian kreasinya. Kalau pakai taplak meja, kalau pakai kain di rumah nggak boleh dipotong-potong ya nak ya. Jadi kalian pakai kreasi karet, peniti, ikat pinggang, tali rapia. Nah itu ya. Jadi itu yang dipakai. Jadi berkreasilah ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tata krama ya. Tata krama ini Ibu Rosa lebih fokuskan ke dalam tata krama ketika kalian mengikuti Zoom bersama dengan guru-guru kalian ya. Nah, Ibu Rosa ingatkan lagi kepada kalian ya bahwa guru-guru kalian menentukan waktu Zoom itu semuanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan situasi dan kondisi kalian. Jadi tidak setiap minggu itu Zoom terus, tidak. Tergantung kebutuhan. Kalau memang kondisi materinya itu untuk mengejar materi memang dibutuhkan Zoom, pasti guru kalian akan Zoom dan itu akan diinfokan pada kalian. Ya, tapi Ibu Rosa juga yakin ada beberapa mata pelajaran yang memang selalu ada Zoom karena memang dengan cara Zoom itulah pelajaran itu bisa dijelaskan dengan baik. Ya, tapi Ibu Rosa juga yakin untuk semua guru dan suster menetapkan Zoom itu sesuai dengan kondisi kalian ya. Artinya tidak akan mengganggu stabilitas kalian ketika di rumah. Jangan sampai dengan adanya pembelajaran online kalian malah stres sendiri. Nah, itu yang dihindari oleh para guru dan juga suster ya. Oleh sebab itu segala sesuatunya diatur untuk pembelajaran secara tatap muka walaupun online itu tadi, dan juga dengan cara melalui Google Classroom. Nah, namun di dalam kegiatan Zoom itu beberapa kali Ibu Rosa lihat kondisi anak-anak yang suka-suka gitu loh. Yang penting aku udah masuk aja udah selesai. Bukan seperti itu. Zoom yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan Suster itu juga sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam kurikulum ya. Jadi bukan cuma asal-asalan yang penting Zoom gitu. Kemudian nanti Zoom-nya teriak-teriak atau bagaimana gitu, enggak ya. Enggak ada guru yang seperti itu ya. Jadi Zoom-nya itu selalu dengan kondisi benar-benar itu dibutuhkan. Jadi tahapan-tahapannya itu ada. Oleh sebab itu Ibu Rosa minta kepada anak-anak juga harus ngerti aturan yang ditetapkan oleh para guru. Nah, aturan umum yang ditetapkan oleh para guru itu kan yang pertama berseragam ya, memakai seragam. Untuk kelas 7 tidak diwajibkan seragamnya sesuai dengan hari. Karena ada beberapa anak yang belum mengambil seragam di sekolah. Jadi yang penting kalian tuh pakai seragam gitu loh. Ya, itu untuk kelas 7. Tapi untuk kelas 8 dengan kelas 9 itu karena mereka sudah punya seragam, maka untuk seragam itu disesuaikan harinya. Dan itu bukan hal yang susah untuk kalian memakai seragam untuk belajar di rumah. Kalian kan posisi duduk nih, Ibu Rosa beritahu kalian ya. Kalian posisi duduk ketika Zoom. Itu tuh Ibu Rosa juga nggak yakin bagian bawah itu juga sesuai dengan seragam. Tapi Ibu Rosa minta tetap hargai sopan santun, tetap laksanakan tata krama, bahwa ketika menghadapi guru dalam pembelajaran online itu juga harus dalam keadaan rapi. Rambutnya nggak rewo-rewo, tahu rewo-rewo? Rewo-rewo tuh bangun tidur nggak sisiran, tahu-tahu langsung duduk. Malah yang lebih parah lagi, saya Bu sudah pakai baju ketika mau tidur itu sudah pakai baju seragam. Jadi nanti kalau saya bangunnya telat, saya tinggal duduk gini. Nah, tapi gurunya masih bisa lihat nak, kalau kalian itu baru bangun tidur atau memang sudah cuci muka, ya. Kalian tuh mau mandi atau nggak mandi, gurunya juga nggak ngerti kok, karena baunya nggak tercium. Tetapi baik kalau misalkan sebelum Zoom, bangunlah setengah jam sebelum Zoom itu dimulai. Cuci muka atau mandi sekaligus, mandi jauh lebih baik, pakai baju yang baik, rapi, bajunya rapi, rambutnya disisir yang rapi, ya.
Jadi gurunya melihat kalian pun senang hati kami, ya. Gurunya tuh kalau udah lihat kalian rapi seperti itu, wah senyum terus, ya. Ibu Rosa nggak akan ngomel-ngomel. Ibu Rosa ngomel-ngomel itu kalau kalian masuknya telat, ya. Kemudian keluar masuk. Nanti kalau ditanya kenapa keluar masuk, jaringan bu, ya ampun. Dan yang lebih parah lagi, yang ngomong jaringan itu adalah yang sama-sama kondisinya dengan Ibu Rosa, sama-sama ada di Sukajadi. Makanya Ibu Rosa mau cek nih di Sukajadi ini sebenarnya internetnya bagaimana. Atau jangan-jangan Ibu Rosa yang salah, ya kan? Nah, jadi kita harus sama-sama ya, rapi, memakai seragam, baru berpenampilan rapi, rambutnya disisir ya. Untuk cowok rambutnya gondrong, Ibu Rosa nggak mau dikucir ya. Jadi tetap di tetap disisir yang rapi. Kalau ada orang tua yang bisa cukur bagus, tapi kalau misalkan belum bisa cukur ya udah nggak apa-apa. Tapi Ibu Rosa minta ketika Zoom dengan guru kalian tampilannya rapi. Tapi kalau wali kelas kalian ngomong cukur, Ibu Rosa nggak bisa apa-apa ya. Ikuti perkataan wali kelas kalian. Oke? Nah, yang berikutnya lagi untuk lupa Ibu Rosa. Kejenuhan di dalam Zoom. Ini tadi Ibu Rosa kembali lagi ya, yang awal tadi, bahwa dalam pembelajaran online ini bukan sesuatu yang mudah. Pembelajaran online itu membuat kita jenuh. Ibu Rosa juga jenuh. Nah, oleh sebab itu, ini ada beberapa laporan dari beberapa guru mapel ya, bahwa ada beberapa pertemuan Zoom yang sekalinya nggak masuk tuh 4 anak, sekalinya nggak masuk 5 anak. Pokoknya anak-anak tuh jumlah anak yang harusnya 20 jadinya cuma 17, 16, 15. Nah, jadi kalau kalian dengan alasan jenuh, guru kalian juga jenuh nak. Kami jenuh. Kejenuhan kami luar biasa. Dan kalau misalkan Ibu Rosa sebagai guru bisa memilih, Ibu Rosa mau kalian datang ke sekolah, kita belajar di sekolah. Ibu Rosa lebih senang itu. Karena interaksinya jauh lebih menyenangkan berada di dalam kelas daripada Ibu Rosa ngomong nih. Nih Ibu Rosa juga nggak ngerti. Kalian memperhatikan Ibu Rosa dengan baik atau tidak. Tapi Ibu Rosa pokoknya yakin aja. Ya. Pembelajaran online itu yang ada gitu, yakin kalau kalian memperhatikan. Walaupun nanti kenyataannya guru kalian akan menerima semuanya di luar dugaan. Soal kejenuhan, kalian jenuh, guru kalian juga jenuh. Kita semua berada di situasi yang sama. Sekali lagi Ibu Rosa ingatkan, kita semua berada di situasi yang sama. Sama-sama menghadapi COVID-19. Ya. Virusnya tidak terlihat. Kalau virusnya terlihat langsung kita tendang. Ya kan? Ibu Rosa injak-injak. Tapi virusnya nggak kelihatan, nah Ibu Rosa nggak ngerti. Di sekitar Ibu, di mana yang ada virus itu? Kalau virus itu kelihatan, kita injak-injak, saat ini pun kita nggak akan online, kita tetap berada di dalam kelas. Jadi Ibu Rosa minta kepada anak-anak untuk tetap semangat dalam pembelajaran online, kemudian hilangkan rasa jenuh kalian. Kalau kalian punya semangat, rasa jenuh kalian nggak ada, ya. Rasa jenuh itu akan hilang sedikit demi sedikit. Lalu situasi ini adalah situasi bersama, bukan cuma di Caritas saja, bukan cuma di Batam saja, bukan cuma di Indonesia saja, tapi seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Semuanya menghadapi yang namanya pandemi corona. Semua menghadapi yang namanya virus COVID-19. Ya. Jadi coronavirus. Wah. Inggris Ibu Rosa yang paling bisa Ibu Rosa sebutkan itu. COVID-19. Coronavirus karena 2019 makanya di belakangnya ada 19. Ya. Kita harus punya semangat supaya kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, di dalam pembelajaran Zoom, Ibu Rosa minta kalian tetap aktif ya, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dari guru kalian, jangan cuma diam gini. Itu tuh diam benar-benar perhatikan atau malah di freeze ya.
Kalau di freeze itu hati-hati ya, guru kalian sudah tahu kalian memfreeze atau tidak ya. Jadi jangan sekali-sekali mengulangi yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk anak-anak yang tidak bisa ikut Zoom, semua guru mapel sepakat izin resmi itu adalah izin yang disampaikan oleh wali kelas kalian. Maksud Ibu Rosa gini, kalau kalian sakit atau tidak bisa ada sesuatu hal, izinlah dengan wali kelas kalian. Jadi orang tua kalian izin kepada wali kelas kalian, kemudian nanti disampaikan kepada guru mapel. Kalau kalian mengatakan, Ibu Rosa tanya, mana nih si Pak Ijo? Oh Pak Ijo nggak masuk Bu karena sakit. Ada izinnya dari wali kelas? Kalau kalian menjawab, tidak ada Bu, ini saya sampaikan. Tadi si Pak Ijo ngomongnya ke saya. Itu Ibu Rosa tidak akan menganggap itu izin resmi. Jadi tetap tulisannya adalah alpa ya, bukan sakit. Jadi izin resmi itu adalah izin yang langsung dari wali kelas kalian yang disampaikan oleh orang tua kalian. Karena kita belajar dari rumah ya anak ya, kondisinya santai, enak. Lalu yang berikutnya lagi, di dalam grup Ibu Rosa ingatkan tetap sampaikan hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti Ibu Rosa menerima laporan dari siapapun bahwa ada grup, di mana di grup itu kalian ngomongnya benar-benar aduhai ya. Sesuatu yang tidak boleh diomongkan di umur kalian, tapi kalian sudah berani untuk membicarakan hal itu, apalagi sambil tertawa-tertawa. Nah, bahaya itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang ini betul-betul Ibu Rosa mau sampaikan juga untuk para orang tua yang ada di rumah, rasa terima kasih kami dari para guru yang ada di SMP Karitas ya, khususnya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, karena di dalam masa pandemi corona ini peran Bapak Ibu sungguh luar biasa, menjadi perpanjangan tangan kami para guru untuk bisa mendampingi anak di rumah. Jadi sekali lagi atas nama sekolah SMP Karitas Batam, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berlapang dada dan bersedia menjadi perpanjangan tangan kami untuk bisa mendampingi anak-anak di dalam belajar di rumah. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa apa-apa di dalam proses pelajaran kami, karena pengawasan anak-anak di rumah tetap berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami terima kasih untuk Bapak Ibu dan tetap mohon kesediaan menjadi perpanjangan tangan kami untuk pendampingan anak-anak di rumah sampai kita menyelesaikan pandemi ini, sampai pandemi ini berakhir. Nah, itu terakhir dari Ibu Rosa. Kemudian terima kasih untuk semuanya, untuk anak-anak sudah mau mendengarkan Ibu Rosa, sudah mau melihat wajah Ibu Rosa yang tidak seberapa ini, sudah mau mendengarkan suara Ibu Rosa yang tidak seberapa ini, dan Ibu Rosa harap kalian tetap semangat di dalam pembelajaran online, kemudian tetap sehat selalu, dan satu lagi dari Ibu Rosa, tetap laksanakan protokol kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih dari Ibu Rosa, selamat pagi dan sehat selalu untuk kalian semua. Tuhan memberkati, dadah.
kasih.